Pemekaran Kewedanaan Kaur menjadi kabupaten definitif sudah didengungkan sejak tahun 1977. Berbagai upaya telah dilakukan tokoh masyarakat setempat dan akhirnya pada tanggal 17 Juni 2003 disahkan Undang-Undang Nomor 3 tentang pembentukan Kabupaten Kaur bersamaan dengan Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Seluma. Keinginan masyarakat untuk pemekaran ini bertujuan agar tidak lagi berhubungan dengan Kabupaten Induk Bengkulu Selatan dalam mengurus kepentingan yang terhambat oleh rentang jarak dan waktu. Begitu juga semua penyelenggaraan pemerintah dapat dikontrol dan dipantau lebih mudah, dapat menggali dan membangun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan daerahnya sendiri. Potensi wisata di Kabupaten Kaur cukup menjanjikan bila dibenahi secara profesional. Pantai yang masih asli dan alami, yaitu Pantai Wai Hawang dengan gelombang laut yang menggulung ke pantai, sangat cocok untuk olahraga selancar. Konon ceritanya, pulau yang di pinggir pantainya terdapat sebuah batu ini berasal dari perahu yang ditambat kemudian menjadi batu. Masyarakat menyebutnya Batu Jung. Pantai lainnya juga memiliki potensi wisata seperti Pantai Dayang Pandan, Pantai Gukeh, Pantai Muara Sambat, Pantai Sekunyit, dan lain-lain. Kabupaten dengan ibu kota Bintuhan ini cukup unik. Secara geografis diapit oleh 3 provinsi, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Sebelah barat dengan Samudra Hindia dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Berbicara mengenai program transmigrasi ke depan, Pemda Kabupaten Kaur sangat mendukung, baik itu kegiatan kepemudaan, kegiatan perempuan, usaha-usaha lain menyangkut desa prima. Pemda Kaur sangat mendukung, karena tanpa transmigrasi pemerataan tenaga kerja sulit untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu kami masih sangat mengharapkan kepada Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi untuk kiranya dapat melaksanakan program ini sampai ke desa-desa. Karena dengan pemerataan tenaga kerja akan dapat menekan angka pengangguran, terutama bidang perempuan dan kepemudaan. Sangat dirasakan itu. Sebetulnya potensinya cukup menjanjikan untuk di Kaur. Wilayah lahan yang tersedia untuk di bidang pertanian cukup luas. Dan tahun ini kami sudah menjalin hubungan kerjasama dengan Departemen Transmigrasi. Sudah janji akan menurunkan suatu program, yaitu transmigrasi di Kabupaten Kaur. Sebanyak 300 kepala keluarga. Sudah janji Pemda membangun jembatan
dengan nilai lebih kurang 5 miliar dan Departemen Transmigrasi akan membangun transmigrasinya di desa Tanjung Agung. Nah, dalam tahun ini kita bangun itu jembatannya. Berarti Pemda sangat mendukung untuk kerjasama dengan Departemen Transmigrasi. Daerah Kabupaten Kaur dengan luas wilayah daratan 2.556 km persegi dan dialiri cukup banyak sungai dan tanah berbukit-bukit ini memiliki jumlah penduduk 103.834 jiwa yang tersebar di 17 kecamatan. 7.675 jiwa diantaranya berada di Kecamatan Muara Saung. Sebagaimana kondisi wilayah pemekaran kabupaten lainnya, pembangunan fisik, infrastruktur, fasilitas umum, kantor pemerintah di Kecamatan Muara Saung masih relatif sederhana. Demikian juga kondisi fasilitas pasar tradisional yang menampung hasil bumi, antara lain hasil pertanian. Hal yang perlu dibenahi terutama adalah pendistribusian hasil tani ini baik ke pasar kabupaten maupun provinsi. Hasil tani seharusnya dapat ditampung dengan harga bersaing. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan dan memotivasi semangat para petani untuk lebih giat bekerja. Pembangunan transmigrasi di Kabupaten Kaur sangat banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah Kabupaten Kaur. Salah satu contohnya adalah jalan yang kini sudah dibangun agar dapat membuka akses dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Dalam pembangunan sektor pertanian, diantaranya pembukaan areal persawahan baru, yaitu untuk tanaman palawija seperti jagung, kacang tanah, cabai, jahe, dan lain-lain. Juga sektor perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, kopi, lada di UPT 3 Muara Saung. Sektor pengembangan wilayah beberapa UPT di wilayah Kabupaten Kaur yang diserahkan kepada daerah dan telah didefinitifkan menjadi sebuah desa, yaitu UPT 1 dan 2 Muara Saung, UPT Cahaya Batin, UPT Mungin Tambun, Pardasuka, Air Kulik. Dengan adanya desa ini, tahun 2005 menjadi desa atau UPT Teladan. Di sini juga sudah menelurkan seorang transmigrasi teladan, ya, transmigran teladan, sehingga pada waktu itu menurut penilaian dari pusat, desa ini perlu ditingkat lagi menjadi desa prima. Oleh sebab itu, pemerintah pusat telah memberikan bantuan dengan dana pembinaan sebanyak 45 juta rupiah. Dana ini sudah kita gunakan untuk pembelian alat-alat produksi tahu tempe sebanyak 30 juta rupiah, sebanyak 15 juta rupiah yaitu untuk bantuan teknis keterampilan. Nah, ini setelah pada bulan Desember yang lalu dievaluasi, ternyata dari pabrik tahu tempe ini sudah bisa menambah pemasukan ekonomi keluarga dan dianggap sudah dapat meningkatkan kesejahteraan para PKK di sini untuk membantu kesejahteraan rumah tangganya. Di desa ini punya banyak potensi. Juga ada sumber air terjun yang nanti akan diusahakan menjadi PLTMH yang akan menambah aset desa ini sendiri. Sesudah itu untuk air minumnya sendiri sudah diambilkan dari air terjun tadi, di mana sekarang ini mereka sudah menikmati air minum sampai ke rumahnya masing-masing.
UPT SP3 Muara Saung yang kini menjadi Desa Persiapan Bukit Makmur SP3 Muara Saung mempunyai potensi cukup baik untuk pengembangan ekonomi dan pembangunan wilayah. Namun sampai saat ini belum dikembangkan secara optimal. Antara lain pengembangan aktivitas perempuan dan pemuda untuk meningkatkan perekonomian keluarga transmigran. Sasaran utama pembangunan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi. Untuk membangun kemandirian dan motivasi serta dorongan kepada warga transmigrasi, salah satunya adalah dengan mengaplikasikan uji coba model Desa Prima atau Perempuan Indonesia Maju Mandiri. Desa Prima ini adalah hasil kerjasama antara Ditjen P2 MKT Depnaker Trans dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan pemukiman transmigrasi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan hal yang strategis untuk meningkatkan pengelolaan usaha ekonomi dan kehidupan bermasyarakat dengan modal teknologi yang tersedia secara optimal untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan. Uji coba model Desa Prima ini telah dilaksanakan di Desa Persiapan SP3 Muara Saung dan telah ditinjau oleh Bupati Kaur didampingi para kepala dinas instansi terkait dan juga telah dilakukan temu wicara dengan warga. P2MKT 5/2007. Ini yang sudah kami lakukan kemarin. Di samping itu juga kita sudah meliput. Yang kedua yaitu guru-guru sedang mengajar, baik di tingkat TK. Melaksanakan suatu rangkaian kegiatan dari pemerintah pusat yang berkoordinasi. Ya mudah-mudahan masa yang akan datang apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat terhadap Desa Prima yang ada di Bukit Makmur, terhadap kegiatan aktivitas PKK-nya khususnya dan juga pemudanya akan kita adakan suatu pembinaan lebih lanjut melalui Dinas Transmigrasi Kabupaten Kaur. Salah satu program uji coba Desa Prima di SP3 Muara Saung yaitu memproduksi tahu oleh masyarakat setempat dengan memberikan pelatihan kepada 30 orang yang terdiri dari 28 orang anggota PKK dan 2 orang laki yang telah berpengalaman bekerja di pabrik tahu. Ditjen P2 MKT Depnaker Trans juga telah menyalurkan bantuan modal stimulan 30 juta rupiah digunakan untuk pembelian mesin penggiling kedelai, alat pengolah tahu, ember, pencetak tahu dan lain-lain, serta perbaikan bekas gedung sebagai rumah produksi tahu. Hasil produksi tahu tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya dan juga dapat menambah pendapatan keluarga yang bersangkutan. Kalau tahu ini masih kebutuhan di SP3 ini Pak. Kami ini perharinya itu habis 30 kilo kalau hari Sabtu. Kalau bukannya dekat hari pekan itu habis 15 kilogram gitu. Tapi dalam 1 minggu itu bikin itu cuman 4 kali. Masih kesulitan dalam pemasaran. Oh gitu. Iya. Karena itu sulitnya transportasi itu Pak. Jadi masyarakat itu khususnya ibu-ibu PKK ya Pak.
Kalau mau jual tahu itu, kalau bukan hari pasaran itu ngidar aja, berjalan kaki. Oh gitu. Iya, ngidar keliling. Pak Camat nggak beli? Mana Pak Camat? Yang mau ke kecamatan kan jauh Pak. Oh gitu ya. Ya kelompok anyaman ibu-ibu juga ada. Sudah. Itu berapa orang yang bikin? Itu berkelompok juga Pak, ada 3 kelompok. 3 kelompok ya? Iya. Satu kelompok berapa ibu-ibu? Itu ada yang bapak juga, ada yang ibu juga, karena itu lansia itu. Oh, lansia bikin. Iya. Di bidang pendidikan, sebagaimana yang terjadi di daerah perkotaan, Desa Persiapan Bukit Makmur juga memperhatikan pentingnya pendidikan bagi anak-anak sejak usia dini. Sekolah Satu Atap, itulah program pendidikan yang dilakukan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kaur di lokasi ini. Gedung SD telah dibangun Pemda sejak tahun 1999 dan mulai kegiatan sekolah pada tahun 2000. Hingga kini siswa SD ada 163 orang dengan tenaga guru 10 orang. Demikian juga SMP yang telah dibuka sejak tahun 2005 telah memiliki 30 orang siswa, terdiri dari kelas 1 15 orang, kelas 2 15 orang, dengan pengajar tenaga honor sejumlah 16 orang. Laki-laki maupun orang banyak. Hah? Sesuatu Hilal Danu diperintahkan keluar dari sesuatu Untuk meningkatkan pola hidup sehat, Puskesmas Pembantu telah melakukan berbagai kegiatan penyuluhan kesehatan bekerja sama dengan PKK setempat dan memberikan pelayanan cuma-cuma kepada warga masyarakat. Oh iya, kemarin ada yang kawan nemu itu. Kadang masuk sini. Dalam upaya meningkatkan kualitas akhlak generasi muda dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para tokoh agama, kaum ibu dan pemuda setempat mengadakan pengajian dengan masyarakat setempat. Namun demikian, perlu dukungan dana dari pemerintah daerah Kabupaten Kaur untuk kesejahteraan para guru ngaji dan juga fasilitas pendukung seperti penyediaan Al-Quran, buku-buku pelajaran mengaji, dan lain-lain. Yang kami bina sesuai dengan tugas-tugas kami dari tim penggerak PKK dari Poja 1 sampai dengan Poja 4. Selain dari seperti yang saya sampaikan di Poja 1 tadi, misalnya pola asuh, P4, Kadarkum. Selain itu kalau Poja 2-nya UP2K, kalau Poja 4-nya yaitu Poja 3-nya ke tata laksana rumah tangga dan pemanfaatan pekarangan. Yang Poja 4-nya yaitu ini posyandu, kesehatan ibu dan anak. Jadi semua dari termasuk 10 program pokok PKK sudah kami berikan di sini. Coba ya, namanya dicoba ya program Desa Prima ini. Itu saya sangat senang sekali loh. Kenapa? Dengan adanya sentuhan langsung dari program-program pusat gitu ya, dengan adanya itu otomatis kerjasama antara wanita-wanita transmigrasi yang mereka butuh uluran tangan kita semuanya. Begitu juga mereka kadang-kadang profesi mereka yang ada tapi yang selama ini mungkin belum begitu tersentuh gitu. Mereka ingin maju dari profesi mereka, tapi kadang-kadang mereka tersendat dengan keadaan mereka.
Melalui uji coba Desa Prima ini telah dilakukan pembinaan Karang Taruna, yaitu menggerakkan kaum muda untuk lebih produktif melakukan kegiatan-kegiatan berkebun yang bersifat mandiri, didukung usaha-usaha lain seperti beternak. Dengan demikian tujuan program Desa Prima meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dapat terwujud dengan peran perempuan atau ibu untuk memobilisasi aktivitas sosial ekonomi serta produktivitas untuk peningkatan ekonomi keluarga. Saya punya keterampilan bengkel, jadi kadang-kadang anak-anak muda di sini saya ajari keterampilan bengkel sepeda motor, Bu, di sini. Jadi alhamdulillah lah, kami dari Jawa itu dapat pengalaman dikit-dikit di sini saya salurkan. Walaupun di sini campur, ada orang Jawa, ada asli sini. Jadi kita berbaur sama-sama. Yang jelas itu. Nah, di samping itu untuk kegiatan pertanian kami dengan kawan-kawan mempunyai kebun yang pertama kebun karet. Kebun karet ini sudah kami sudah menghasilkan kira-kira 3/4 hektar yang kebun karet. Kalau selain kebun karet ini kami menanam jahe. Jahe ini yang kita tanam sekitar 1 hektar, kurang lebih 1 hektar. Di samping itu ada kebun cabai, walaupun ya nggak terlalu lebar karena kita kebentur masalah modal. Di situ kita nanam cabai. Cabai ini alhamdulillah tahun kemarin pas mau lebaran tahun kemarin kita alhamdulillah dapat rezeki. Di situ kami mendapatkan sekitar 13 jutaan lah. Waktu itu sekitar ukuran 2.500 meter persegi. Alhamdulillah di situ. Untuk kegiatan ini memang sementara ini kami masih swadaya, Pak. Swadaya, tapi alhamdulillah kawan-kawan di sini sangat mendukung sekali adanya kegiatan untuk Karang Taruna ini. Hadiah turnamen waktu itu kita dapat 4 ekor kambing. Nah, alhamdulillah kami pelihara lebih kurang mungkin hampir 2 tahunan. Sekarang kambing sudah berkembang. Kambing sekarang berkembang sekitar 30 lebih, Pak. 30 ekor kambing itu. Jadi alhamdulillah di sini kambing ini kami ada sebagian anggota Karang Taruna yang melihara, ada sebagian warga masyarakat yang memelihara.